Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Selama ini, syahadat umumnya hanya dipahami sebagai bentuk mengucapkan kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan karena hanya pengucapan, wajar jika tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap mental manusia. Siapapun toh dapat mengucapkannya, walau kebanyakan tidak memahaminya. Padahal makna sesungguhnya bahwa syahadat adalah kesaksian, bukan pengucapan kalimat yang menyatakan bahwa ia telah bersaksi. Ketika kita mengucapkan kata Allah, maka kata ini harus hadir dan lahir dari keyakinan yang mendalam. Pada saat pengucapan, kita harus yakin bahwa Allah ada pada diri nabinya, dan bahwa setiap diri kita mampu membawa peran nabi tersebut dalam makrifat nabi dan kenabian sebagai suatu hal yang selalu hidup. Dan ketika person nabi terakhir diberi label Muhammad, maka ia adalah langsung daripada Nur dan Ruh Muhammad, dan menyandang nama spiritual sebagai Ahmad. Dan ketika kata Ahmad disebutkan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengemukakan bahwa ana Ahmad bila mim, aku adalah Ahmad yang tanpa mim, yakni Ahad. Ketika suku bangsa Zahir dalam tanda kutip Arab disebutkan, beliau sering mengemukakan ana Arabun bila ain, aku adalah Arab tanpa ain. Inilah kesaksian itu atau syahadat. Kalau kita membayangkan Nabi secara fisikal, maka kita akan menghayalkan tentang Nabi. Nah, pada saat pengucapan kata Allah dan dapat kita rasakan hadir di kedalaman lubuk hati kita, maka terlepaslah ucapan Muhammadur Rasulullah sebagai kesaksian. Lalu kesaksian ini kita lepaskan ke dalam zat Allah, sehingga kemudian tercipta apa yang disebut sebagai tunggal ing Allah, hiya kang amuji, hiya kang pimuji, kemanunggalan dengan Allah, sehingga baik yang memuji dan yang dipuji tidak dapat dipisahkan, seperti ombak dan lautan. Pada konteks syahadat yang seperti itulah kemudian lahir ajaran tentang wirid syahidan dari Syekh Siti Jenar dalam bentuk pengucapan hati, yang artinya sebagai berikut: aku bersaksi di hadapan zatku sendiri, sesungguhnya tiada Tuhan selain aku. Aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu utusanku, sesungguhnya yang disebut Allah itu badanku, Rasul itu rasaku, Muhammad itu cahayaku. Akulah yang hidup tidak terkena kematian, akulah yang senantiasa ingat tanpa tersentuh lupa, akulah yang kekal tanpa terkena perubahan di segala keadaan, akulah yang selalu mengawasi dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengawasanku, akulah yang maha kuasa, yang bijaksana, tiada kekurangan dalam pengertian, biar sempurna terang benderang, tidak terasa apa-apa, tidak kelihatan apa-apa, hanya aku yang meliputi seluruh alam dengan kudratku. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kesaksian tersebut diperoleh berdasarkan lelaku, maka setelah lahirnya kesaksian tersebut juga harus disertai dengan lelaku pula, yaitu diikuti dengan tafakur atau zikir rasa, sehingga kemudian dapat mengalami mati dalam hidup dan hidup dalam mati. Saudaraku sang sejati, zikir seperti ini dilakukan dengan mengheningkan diri dan mengheningkan cipta serta karsa, sehingga kembali tercipta kesatuan hati, pikiran, dan rasa hidup. Hal ini dilakukan dengan menyatukan panca indera. Biasanya praktik syahadat ini akan berujung pada bercampurnya rasa hati dan hilangnya segenap perasaan. Kalau sudah mencapai kondisi seperti ini, maka harus diturunkan ke dalam jiwa dan menyebar ke seluruh sel-sel dan syaraf tubuh,
sehingga akan tercapailah ketiadaan rasa apapun dan akan memunculkan sikap kewaskitaan, eling lan waspada. Dengan demikian, wajar jika pada kesimpulannya tentang makna syahadat, Syekh Siti Jenar memberikan makna syahadat sebagai etos gerak, etos kerja yang positif, progresif, dan aktif. Syekh Siti Jenar mengemukakan bahwa syahadat tauhid dan syahadat rasul mengandung makna jatuhnya rasa menjadi etos, kesejatian rasa, bertemunya rasa, ide aktif dan kreatif, hasil karya yang maujud, serta dampak terhadap kesejatian kehidupan. Itulah makna syahadat yang sesungguhnya dari sang insan kamil, Syekh Siti Jenar.